Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Lur, lagi pada ngapain nih? Daripada bengong, yuk ikuti perjalanan Mas Kasir ke salah satu tempat wisata paling hits dan fenomenal di Pekanbaru. Pastinya kamu sudah nggak asing lagi dengan tempat wisata ini. Ya, namanya Wisata Alamayang. Kali ini, Mas Kasir tidak hanya mencoba mengeksplor spot-spot dan wahana yang ada di sini, tapi juga pengen tahu bagaimana lokasi wisata alam seluas 24 hektar itu bisa berdiri dan eksis sampai sekarang. Pengen tahu nggak? Yuk ikuti perjalanan Mas Kasir dalam program Jalan-Jalan Mas Kasir. Sebelum itu, bantu subscribe dan like channel ini ya. Dan ingat, share juga ke teman-teman kamu ya Lur. Nah, sebelum kita tanya-tanya kepada pemilik dan pengelola Taman Wisata Alamayang ini, kita mau keliling-keliling dulu nih. Di Alamayang, apa aja spot-spot dan wahana yang tersedia di sini? Untuk kamu ketahui, di Alamayang ini terdapat beberapa fasilitas yang bisa kamu nikmati bersama keluarga, teman, sahabat, atau orang terdekat yang kamu sayang. Selain menawarkan kesejukan alam dengan pepohonan yang rindang, kamu juga bisa keliling-keliling dengan kereta melihat keindahan taman wisata. Di sini juga tersedia spot memancing, perahu bebek-bebek, berkuda, dan spot-spot foto keren dengan latar belakang candi dan patung-patung raksasa. Nggak kalah keren lagi, di Taman Wisata Alamayang yang buka hingga malam tersebut juga tersedia wahana yang memanjakan mata Anda dan membuat Anda berdecak kagum, yaitu Taman Lampion dan wahana air mancur menari. Khusus wahana air mancur ini merupakan wahana yang paling anyar di tempat wisata ini, yang baru buka pada 17 Desember ini. Keren deh pokoknya. Nah, bagi kamu yang ingin outbound atau melakukan gathering ataupun event dalam skala besar, kamu juga bisa menjadikan taman ini sebagai lokasinya. Kenapa? Ya, karena di sini luas banget. Bahkan sejumlah event-event besar sudah sering digelar di sini, baik event swasta ataupun acara-acara pemerintah. Untuk kamu ketahui ya Lur, Taman Wisata Alamayang ini sudah pernah meraih sejumlah prestasi lewat event-event besarnya, dengan meraih rekor muri sebanyak 3 kali, yaitu tahun 2011, 2013, dan 2015. Tidak hanya itu, Wisata Alamayang ini juga sudah pernah mendapat penghargaan Kalpataru. Tahu kan penghargaan apa ini? Ya, Kalpataru itu merupakan penghargaan yang diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran perorangan atau kelompok dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Nah, di tengah kondisi pandemi saat ini, kamu juga tidak perlu takut untuk berwisata ke Alamayang ini, karena taman ini sudah memperoleh sertifikat CHSE dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Artinya, Alamayang sudah menjalani sertifikasi sebagai tempat wisata yang memberikan jaminan kepada pengunjung terhadap pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Jadi, kamu nggak perlu takut lagi untuk berwisata di sini. Nah, sekarang kita akan temui pemilik sekaligus pengelola tempat wisata Alamayang ini. Namanya Pak Riono Gede Trisoko, atau biasa dipanggil Mas Riono. Dari Mas Riono ini, nanti kita akan mengetahui bagaimana awal mula tempat wisata Alamayang ini berdiri dan bagaimana bisa tempat wisata seluas ini bisa eksis hingga saat ini. Tapi sebelum nanya-nanya, kita kenalan lebih jauh lagi. Mas Riono ini umurnya sudah 55 tahun. Beliau sudah memiliki 4 orang anak. Beliau lahir dari pasangan Badiun dan Suparmi. Mas Riono ini merupakan tamatan S1 Universitas Supersemar, S2 Kampus UPI Padang, dan sempat mengenyam pendidikan S3 jurusan servis di Kampus Trisakti Jakarta. Pria berambut sedikit pirang ini punya hobi olahraga, khususnya lari. Beliau ini juga suka musik, khususnya musik koplo. Kalau udah dengar musik koplo, Mas Riono katanya langsung bawaannya pengen joget. Makanan kesukaan beliau yaitu opor ayam. Nah, udah kenal kan sama pemiliknya? Sekarang kita mau tanya-tanya nih tentang Alamayangnya. Let's go! Jadi Alamayang ini adalah sebuah usaha keluarga. Jadi
proses terjadinya ini adalah sebenarnya sederhana, hanya sebuah rebranding dari sebuah tempat. Jadi lokasi ini adalah lokasi orang tua. Jadi tempat orang tua itu melakukan kegiatan aktivitasnya memelihara ternak, memelihara ikan, asal-muasal itu. Kemudian suatu saat saya diminta untuk mendampingi pengambilan ternak ke daerah transmigrasi. Dan pada satu saat juga orang tua menemani nenek berobat di Jogja, sehingga saya sendiri di sini. Nah, ketika saya sendiri itulah saya merasa terpanggil. Terpanggil itu karena secara filosofi saya udah dari kecil dididik mendengar kalimat-kalimat besok kamu begini, begini, begini. Jadi ketika saya sendiri itulah saya membuat taman rekreasi ini. Jadi hanya sebuah rebranding. Jadi menamai sebuah tempat, kemudian melakukan aktiviti di tempat itu. Tempat itu saya namakan Alam Mayang. Jadi sebuah lahan pertanian terpadu, ada kolam, kolamnya adalah kolam tempat mandi sapi. Itu saya isi ikan, kemudian saya buat nama kolam pancingnya Alam Mayang. Mengapa saya namakan Alam Mayang? Sederhana. Alam itu adalah sesuatu yang nantinya itu akan menjadi sebuah suasana yang dibutuhkan. Karena saya baca artikel itu bahwa secara psikografis dalam kegiatan pariwisata itu ke depan itu yang paling trending itu, yang paling diimpikan adalah back to nature. Itu dia. Kemudian mayang itu artinya bunga, jadi alam bunga, alam impian. Nah, pada saat itu juga ada lagu dari Evi Tamala, namanya lagu Alam Mayang. Jadi itu kelihatannya gayung bersambut ya. Saya punya ide, kemudian dalam asosiasi muncul lagu itu. Jadi kelihatannya dia mudah saja mengalami kemudahan di dalam proses promosinya sama kawan-kawan dari sponsor-sponsor ketika melakukan. Saya baca buku sebuah ramalan bahwa ke depan itu salah satu usaha jasa yang paling dibutuhkan adalah rekreasi. Dan itu akan menjadi suatu bisnis yang humanitar, dalam arti yang paling mendekati dengan alam. Kemudian mengapa saya buat tempat rekreasi? Karena sebenarnya orang tua saya itu tempat Alam Mayang ini meskipun hanya sebuah kebun, tidak ada pengunjung pun, rumputnya dia cuma pendek. Jadi saya terpikir, mengapa kok nggak saya undang orang untuk datang ke sini gitu loh. Orang tua saya pekerja keras, dia gigih, ya kan? Nggak ada yang datang aja, rumputnya pendek, dibuat sependek mungkin gitu. Ibu saya mendukung sepenuhnya, jadilah dia. Jadi mengapa kok nggak saya buat orang datang gitu loh. Cuma sekedar membranding saja, jadi dia. Dari tahun 93 itu sampai tahun 2003 saya hanya melihat saja apa yang dilakukan oleh kedua orang tua saya. Tahun 2003 ke atas kelihatannya ini nggak bisa seperti ini terus. Tahun 2004 saya mulai ikut campur-campur di sebelah orang tua saya. Saya ngasih saran, kemudian saya buat ini. Tahun 2004 lah kita mulai berbenah. 2005 saya membuat Angle tempat berlibur bersama keluarga sampai sekarang. Jadi kelihatannya market yang terbesar tuh di situ. Jadi kita lebih menjadikan tempat wisata keluarga. Jadi mulai tahun 2005 lah kita mulai ada penataan zona-zona untuk outbound seperti gitu. Itu kita tahun puncak-puncak ekonomi bagus itu
Kalau hari raya tahun baru itu di puncak itu 20.000 itu kita biasa-biasa saja itu. 20.000 satu hari itu kita biasa itu di puncak ya. Kemudian sampai tahun lalu 2019 ketika sudah banyak tempat rekreasi, kita di puncak itu masih dapat 14.000 di tanggal 1. Tapi kalau hari raya kita sudah nggak pernah buat konser lagi yang malam, kita konser siang aja. Nah, itu. Kalau tiap pekan sebelum COVID kita jam 12 siang itu udah hampir 1.000 itu. Jadi kalau total dengan event itu hari Sabtu Minggu itu bisa 7.000 8.000 dengan event ya. Ya, kalau misalnya setahun itu dengan event itu bisa 400-5.000 orang. Tapi yang beli tiket murni sekitar 200-an, 250.000. Ketika masih ada orang tua, kendalanya itu meyakinkan orang tua bahwa ke depan tuh ini loh bisnis yang maju itu ini. Itu. Kemudian yang kedua, sekarang ini kita kan sangat peka sama kebutuhan konsumen kan. Kalau dulu kita mengatakan bahwa kalau produk itu menurut kita, sekarang tidak. Produk itu menurut pasar. Nah, ini sudah dua perilaku yang berbeda. Dan setelah 2015, alhamdulillah kita keluarga besar dalam komunikasi psikologis yang bagus, sehingga setelah bapak ibu nggak ada, alhamdulillah ya kita bisa berbagi ke atas ke bawah. Kendala teknis itu sebenarnya paling berat adalah kita mengetahui rahasia pasar. Ya, saya masih sering banyak membaca buku membandingkan peristiwa satu dan peristiwa lainnya, karena saya yakin suatu peristiwa itu tidak muncul tiba-tiba. Pasti ada sesuatu maksud, suatu latar belakang yang perlu kita simak untuk kita pelajari. Terkadang kita mau mengambil suatu keputusan, ini laku nggak ya ini ya, kira-kira ini pas nggak gitu lah. Kira-kira platform usaha ini kira-kira ke depan apa kendalanya ya? Ketika semua muncul usaha pariwisata karena melihat kalkulator gitu kan, rata-rata kan membangun usaha pasti yang pertama itu kalkulator. Jadi apa yang bisa kita lakukan gitu kan, itu kebanyakan bukan apa yang saya suka gitu loh. Ya, ketika orang tua nggak ada, saya harus membuktikan kepada semua masyarakat bahwa apa yang dikatakan coba lihat nanti, gitu. Bahwa itu tidak benar gitu. Nah, posisi itu yang paling susah. Ketika saya menyelesaikan semua beban warisan dalam komunikasi yang bagus dalam urusan dagang, kebijakan sama pemerintah, kita jalin hubungan. Di situ titik terberat di situ. Itu tahun 2015 kuartal ketiga ke tempat. Itu paling berat itu. Karena sisi orang tidak percaya segala macam ada di situ. Tapi terkadang kan ada maksud dalam satu peristiwa yang tidak kita selalu pahami kan. Jadi terkadang apa yang kita inginkan itu tidak terjadi, tapi yang terjadi di sekitar kita apa yang kita butuhkan. Kadang-kadang kita memahami itu, mengapa kita harus susah ya kalau ternyata yang dibutuhkan ini. Kadang kita harus bisa menemukan titik itu dalam sebuah dalam sebuah kerenungan diri kan. Mengapa kita harus ribut ya ternyata kalau yang hanya dibutuhkan ini ya. Dalam komunikasi membangun keluarga, mencari celah untuk dapat kita berkembang, itu di situ paling berat. Karena boleh dikatakan kita ini usaha keluarga, jadi memang untuk mencukupi keluarga. Cara mempromosikan Alam Mayang itu sebenarnya yang paling bagus itu adalah marketing of word. Jadi marketing of mouth. Jadi memasarkan melalui kata. Artinya di situ ada telling story. Jadi apa cerita orang, apa kota orang, itu adalah marketing yang paling ampuh.
daripada kita melakukan promosi jor-joran. Oleh karenanya Alamayang cenderung dia ajak saja ya. Ya, tenang dia tidak. Kemudian yang kedua, kita kalau bisa tuh mempromosikan Alamayang bukan dengan jor-joran promosinya, tapi dengan memberikan diskon, dengan memberikan kemudahan seperti itu. Nah, itu yang kita pegang. Kemudian yang ketiga, platform kita kan wisata itu kan keluarga. Yang menentukan wisata keluarga itu kan emak-emak sama bapak-bapak. Jadi platform kita komunikasinya melalui kegiatan bapak-bapak dan emak-emak. Gitu. Kalau anak-anak dia ngikut. Dalam teori komunikasi pariwisata sekarang kan bahwa pariwisata itu kan bukan sebuah wahana, pariwisata adalah sebuah emosi. Jadi saya kira apa yang tahapan yang saya lakukan itu sudah benar. Sama seperti sekarang dunia digital, ya kita tidak terlalu jor-joran. Ya kita ada platform yang harus kita jaga, ada platform yang harus kita ikuti bahwa ini track-tracknya seperti ini. Kalau kita terlalu jor-joran, orang bisa mengatakan gombal, bohong gitu. Karena sekarang komunikasi produk itu dapat dilakukan, dapat di-share oleh konsumen sendiri gitu. Jadi kita tidak perlu panik gitu. Karena kalau kita yang terlalu kencang, efek domino berikutnya yang kita khawatirkan. Jadi kita main slow. Selama kita berdiri dalam platform yang benar, seperti misalnya masa pandemi ini. Kita lomba TikTok di Alamayang gitu kan, viewernya ratusan ribu gitu kan. Itu jengkol, makan jengkol di Alamayang kayak seperti gitu ya. Jadi lebih kepada nuansa alaminya gitu ya. Jadi liburan tidak usah keluar kota misalnya ya, cuma misalnya keluar kota ya, kalau kita di Pekanbaru ya di kota saja misalnya gitu kan. Atau misalnya masak nasi di rumah kan, terus gambarnya fotonya bersantai bersama keluarga, di bawahnya Taman Rekreasi Alamayang. Jadi itu lebih masuk ke market kita gitu, karena berwisata itu yang kita jaga itu sebenarnya retensinya, dia untuk berulang. Jadi kita lebih kepada penciptaan suasananya. Pencapaian yang merasa saya paling bagus saat ini yaitu bahwa saya bisa menjalankan amanah keluarga. Nah, itu yang paling luar biasa. Kemudian yang kedua, ketika banyak orang dengan kekuatan kapital dia membangun bermasalah, kita dengan kesederhanaan itu, dengan sederhana ibarat air mengalir itu, kita bisa bertahan. Bahkan kita bisa secara emosi kita bisa ekspansif gitu loh. Tapi kita tetap ready gitu dalam arti kita tetap bisa membangun, bisa melakukan perawatan, bisa menghibur, bisa buat atraksi gitu loh. Dan karena prinsip saya begini, kebaikan itu muncul dalam ketenangan. Jadi mengapa kita terlalu gerusa-gerusuh gitu loh, kita harus begini membuat kita stres gitu loh. Ternyata orang menikmatinya enjoy aja kok. Jadi kita lebih bagus kita ya cari yang enjoy gitu loh. Tapi kita tidak berarti kita lemah, tidak berarti kita abai ya, dalam arti kita tetap harus waspada, tetap harus sigap gitu ya. Alamayang akan semakin di hati, itu target saya. Kemudian bentuknya ya, mungkin kita ini mimpi gitu ya, kita akan punya resort, kemudian tempat wisata ini tetap seperti ini, konsepnya platformnya alam, tapi kita punya resort, punya bungalow gitu. Itu harapan kita ke depan itu, sehingga masyarakat bisa banyak melakukan aktivitas sosial tanda petik, karena sebenarnya bisnis pariwisata itu bisnis sosial. Jadi kalau kita bisnis pariwisata, bisnis menguntungkan, terus kita investasi jor-joran ke sana, ya boleh. Tapi kalau konsep yang saya tanamkan, pariwisata bisnis social behavior. Alamayang ini kan sudah 30 tahun ya. Jadi bahwa sesuatu keberhasilan itu tidak muncul tiba-tiba. Jadi tidak ada sesuatu yang terasa enak itu datangnya tiba-tiba. Ya, pasti kita membutuhkan suatu pengorbanan. Kemudian yang kedua, dalam berusaha itu ada ghiroh, ada platform yang harus kita bina itu, yang kita bangun.
Dan bisnis itu saya kira cenderung ke arah platform itu. Seperti si A punya hoki di sini, begitu megang ini dia nggak hoki, itu berarti gila, ada platform yang harus dia geluti. Dan itu tidak bisa kita abaikan ketika kita melakukan sana usaha. Jadi industri jasa juga seperti itu. Jadi kita harus mengikuti pola-pola apa yang menjadi kebutuhan dalam pengembangan jasa. Jadi rahasia kesuksesan itu menurut saya adalah bagaimana kita memahami perilaku usaha itu dalam kesederhanaan tapi dalam tekad yang kuat itu. Ya, karena saya belajar dari orang-orang yang sukses yang pernah saya lihat dengan mata kepala sendiri, itu tidak membayangkan ketika dia jalan santai. Kita cenderung kan, kalau saya ngajari mahasiswa kan gini, kamu belajar hidup enak dari seorang pejabat, dari seorang yang karirnya sudah 20 tahun. Dan ketika dia santai, kamu belajar di situ. Coba dia bagaimana dia mengorbankan waktu meninggalkan anak istri, anak sakit nggak bisa ditunggu demi sebuah pekerjaan. Bagaimana dia berani menggadaikan rumah dengan risiko yang demikian seperti itu. Tapi kita itu harus bagian daripada sebuah konsekuensi berusaha. Jadi tapi yang jelas itu yang saya yakini itu adalah rezeki ridho itu datang dalam kesederhanaan. Sesuatu itu perlu digali agar nilainya baru, padahal produknya sama. Ya, dulu kita minum air putih biasa saja kan. Begitu muncul aqua, oh ini air destilasi, destilasi air suling ya, namanya aqua, ya kan. Setelah itu selama aqua muncul lagi produk baru namanya air ini mengandung mineral. Oh ya kan, padahal kita belajar pun dari SMP kita tahu bahwa dalam air itu ada mineral. Jadi sebenarnya kan kita dicuci otak kita oleh produk agar kita mengerti tentang sesuatu. Ya, kemudian ada ozon, ada O2. Yang namanya air itu pasti ada O2-nya gitu loh. Terus mengapa kita jadi heboh? Jadi saya kira di dalam bisnis itu pasti ada namanya rejuvenasi. Jadi dia harus selalu mengistilahkan ulang tentang sebuah produk meskipun sebenarnya produknya sama. Misalnya memancing. Kalau dulu orang hobi heboh lomba mancing gitu. Kita sudah nggak lagi. Kita misalnya mancing pesta memancing gitu. Ya, yang mancing sepuasnya gitu. Ya, atau misalnya pergi bawa umpan, pulang bawa ikan, ya kan. Jadi artinya apa? Kita membuat orang bergairah untuk memancing, tapi efeknya itu tempat wisatanya muncul, permainannya bertambah, kayak gitu, orang jajannya banyak gitu. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya kita menjual suasana mancingnya, ya, tapi yang kita bayangkan kan ikannya kan. Padahal sebenarnya suasana mancingnya, kesan ketika memancing itu dia bisa melakukan apa saja kayak gitu ya. Dan tahun baru cenderung orang dalamnya seperti itu. Yang mancing itu kan ratusan itu kayak mancing. Bapaknya mancing ya kan, emaknya mungkin tidur-tiduran atau masak-masak di situ kan, anaknya bermain di sini lari-lari ya, karena kita lahannya luas kan, dia lari sana lari sini kayak seperti itu. Nah itu dia Lur, kisah dibalik berdirinya Taman Wisata Alamayang. Sekarang kamu jadi makin tahu kan, ternyata sebelum jadi tempat wisata yang populer, dulu taman ini hanyalah sebuah kolam pancing yang sederhana. Namun kini sudah jadi destinasi wisata unggulan oleh masyarakat Pekanbaru khususnya dan daerah-daerah lain di Riau termasuk Provinsi Sumatera Barat. Sampai di sini dulu ya Lur, jalan-jalan Mas Kasir. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Mas Kasir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kasir, mantep tenan.